so complicated when it hurts. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan hari ini kita akan review update terbaru nih dari MotoGP 24. Aslinya ini update-nya udah lama banget, tapi kita baru ngebikin video kali ini. Dan ya langsung aja sekaligus gue bakal review mod dari livery spesial milik Fabio Quartararo untuk GP Prancis kemarin yang bertemakan sosis cuy, saus lagi kan sosis. Oke, sekarang inilah dia tampilan dari YZR M1 versi 2024 plus dengan livery corak spesial dari Fabio Quartararo di GP Prancis. Nah, ini yang paling kita lihat ngerasa beda itu di bagian knalpot sama di bagian aero depan dan juga ekor motor yang lebih ke arah Ducati untuk ekor motornya. Knalpot makin panjang, tinggi banget kayak KTM. Terus ini bagian fairing depan lebih persis ke Aprilia. Ini mungkin satu update yang bikin sama Yamaha yang diharapkan bisa untuk mengatasi masalah dari Yamaha. Cuma hingga sekarang Yamaha kayak ya udah gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Dan apesnya kemarin Fabio Quartararo itu malah crash tuh cuy di home race-nya di GP Prancis. Padahal harusnya ya kita berharap lah paling nggak finish di 5 besar. Atau mungkin kalau bisa ya masuk ke podium, meskipun mustahil karena Ducati udah terlalu OP cuy di MotoGP saat ini. Dan inilah dia tampilan terbaru dari YZR M1 atau Yamaha M1 2024 yang sekarang untuk bagian ekor motornya itu udah lebih mirip ke arah Ducati. Dan kalau kita amati, baru kali ini Yamaha bener-bener ngerubah total bentukan ekor motornya dan gak akan selancip kayak zaman dulu lagi. Apalagi semenjak ketambahan Stegosaurus dan juga semacam salad box yang ngantong di bagian ekor motor YZR M1. Oke lah, Yamaha udah bagus banget sih untuk melakukan pengembangan, cuman hasilnya belum kesampai, jadi mohon sabar aja buat fans Yamaha juga pastinya di MotoGP. Dan liverynya kayak gini, livery dari Fabio Quartararo yang gue bilang kayak garang banget. Jadi sekarang kita bakal coba skip ke pabrikan selanjutnya itu ada Aprilia, yang sekarang pun Aprilia udah diupdate ke versi yang paling baru. Kalau Aprilia di bagian depan tidak terlalu banyak perubahan nih, jadi kayak nggak terlalu banyak hal yang diupdate. Tapi untuk bagian bagian ekor motornya itu bener-bener dirubah banget cuy. Ducati, Yamaha oke lah, masih bisa kita bilang kayak normal pada umumnya. Tapi ini Aprilia bentuknya kayak lain daripada yang lain. Tapi ya ini benar-benar ngebawa Aprilia bisa fight di barisan depan, bagus banget. Kemudian dari RC16 ada Costa dengan Red Bull gas-gas factory yang sekarang Costa menjadi sorotan banget karena dia menjadi rookie yang kayak yang berani banget fight di barisan depan. Dia ngebawa RC16 itu bertarung di barisan depan sampai akhirnya kemarin di Jepang Pedro Acosta mengalami crash setelah mengovertaking di Gia kalau nggak salah, karena lock up jadi nggak bisa untuk menghandle motornya. Dan ini ada update terbaru di bagian fairing kanan, dikasih lubang angin lagi supaya makin bagus downforce-nya. Dan ini knalpotnya dari si Pedro Acosta atau RC16 itu kayak gue rasa mepet banget sama footstep-nya. Jadi gue rasa ini kalau nggak pakai sepatu mungkin kakinya Acosta bakal kepanggang cuy. Karena pas di atasnya langsung knalpotnya. Oke, sekarang ini bagian Stegosaurusnya KTM atau RC16 ini udah dirubah juga jadi lebih aerodinamis lagi. Oke, next Ducati kayaknya nggak ada terlalu banyak perubahan fairing karena ya emang mereka ini pelopornya dari yang namanya aero cuy. Jadi ya wajar saja kalau di sini nggak terlalu banyak perubahan dari Ducati, apalagi Ducati udah perfect, udah sempurna banget. Oke, next Honda, kita bakal coba cek Honda nih guys. Kalau basic juga masih sama aja. Kemudian next Honda mana sih? Oke, Johan Zarco kayaknya kita bakal lebih ngerincin aja detailnya si Luca Marini. Oke, nah dia RC213V versi 2024. Ini jujur sih livery yang paling keren untuk tatanan warnanya dan juga strippingnya. Tapi di bagian
ekornya atau di buntut dari motornya, entah kenapa kayak Stegosaurus dari Honda ini itu gede banget dan lucu aja sih. Stegosaurus paling abnormal cuy. Lihat tuh. Udah kayak ini cuy, apa yang biasa buat nyimpen, katakannya apa namanya, kayak tempat untuk nyimpen sayur cuy. Oke, sorry. Nah, gue ini bakal ngebawa kalian tuh ngeliat update dari Mandalika Indonesia. Apakah tracknya sudah di-update versi paling barunya atau mungkin masih sama aja? Oke lah, langsung aja menuju ke sirkuit Mandalika untuk MotoGP 24 gameplay. Good morning and welcome to the Mandalika circuit. We're live at the Indonesian Grand Prix, one of the most exotic locations in the entire season. We're moving to the live feed on the starting grid where everything is now ready for the start of the race. The weather is magnificent, a perfect end to this weekend. A medium rear tyre is enough to get you through the race in these temperatures, while a harder front tyre is needed. Oke guys, tiba kita di starting grid di GP Mandalika dan as you can see tidak ada perubahan pada sirkuit Mandalika ini dan ya seperti biasa Milestone tidak memberikan lagi update gamenya atau update tracks-nya untuk sirkuit Mandalika. Cuman Losail saja yang benar-benar dirombak total. Karena emang itu Losail perlu wajib banget ya, karena emang itu berubah semuanya dari aspal, tanah hingga segi bangunannya dan juga pasti area runoff-nya lebih berwarna. Oke, langsung saja kita mulai dan hari ini sembari kita balapan, aku juga bakal menyampaikan sesuatu ke kalian. Ini perihal dari game MotoGP yang udah gue mainin beberapa kali dan ya gue punya beberapa hal yang ingin gue sampaikan soal itu. Oke, langsung aja kita mulai start dulu nih guys. Dan kita hari ini menggunakan adaptive AI yang harusnya di lap pertama ini AI nggak akan sekenceng yang kita bayangkan. Mudah sekali, hati-hati jangan sampai ada tabrakan. Kemudian turn 1, nice. Oke, binder. Cukup maksa, kemudian kolisian dan langsung diinvestigasi. Oke, tikungan kedua bersama Fabio Quartararo kita sudah masuk di tempat keempat. Kita overtaking ini Bastin ini dan Jorge Martin. Lah guys, kita kena peringatan gara-gara collision. Gak masalah, masih ada 4 bar yang kosong yang pasti tidak akan kita buat untuk mengisi lagi. Oke, yellow flag berkibar, sepertinya investigasi antara Rins dan juga Joan Mir. Oke, ada sebuah insiden yang membuat Joan Mir crash dan Rins sedang diinvestigasi apakah Rins itu bersalah. Oke, Pecco melebar, what happened? Oke, entry corner. Oh, Alex Rins diberi hukuman long lap penalty. Gila, gokil, kejam banget ya. Langsung cuy, hukuman datang langsung tanpa harus menunggu setelah balapan selesai. Oke, exit corner sekarang tepatnya di sektor 3 akhir. Langsung kita mencoba entry corner tikungan ke 16. Pecco masih mendefend dan sekarang kita akan bersiap-siap mencuri tempat pertama dari Pecco Bagnaia setelah exit corner. Oke, here we go. YZR M1 mencoba strip trim. Langsung kita overtaking Pecco. Nice sekali. Aneh kenapa Yamaha bisa nyusul Pecco. Maksudnya nyusul Ducati, padahal kan Yamaha harusnya kayak lebih lambat ketimbang Ducati. Jadi ya udahlah. Toh juga ini masih pakai adaptive AI yang pastinya AI yang masih ngebaca seberapa besar performa kita. Dan sekarang pastinya misalkan Alex Rins beneran LLP, nanti bakal gue tampilin di replay cuy. Oke, ngebahas soal MotoGP 24 setelah gue main ini beberapa kali balapan dan juga beberapa kali episode karir. Soal fisik game ini juara. Di antara game-game milestone yang udah pernah dirilis semenjak era Unreal Engine, GP24 juara banget. Soal grafik, ya bagus. Cuman entah kenapa gue lebih suka sama grafiknya MotoGP 19. Karena lebih powerful, tapi itu kan kembali kepada selera masing-masing. Tapi jika dibandingin antara GP24 sama GP23, jujur gue lebih suka sama grafiknya GP24. Ya meskipun kayak 11-12, tapi yang ini lebih terang lagi warnanya, lebih natural aja looksnya. Kemudian untuk soal fitur-fiturnya,
Ini game keren banget asli, jadi fiturnya kayak bener-bener keren banget, apalagi ada penambahan adaptive AI dan juga Riders Market yang itu bikin menambah balapan karir. Jadi nggak bosan, lebih bervariatif cuy. Perpindahan pembalap, naik kelas dari Moto3 ke Moto2 dan juga sebaliknya turun kasta, itu pasti bakal ada. Bahkan sempat ada pembahasan aku di Discord ya, di grupnya MotoGP Game itu, misalkan ada pembalap yang keluar dari kelas MotoGP itu nanti bisa kembali lagi, entah dengan jalan cerita dia pindah ke ajang balap lain atau mungkin lagi pensiun, pokoknya bakal ada hal seperti itu terjadi. Terus untuk adaptive AI meskipun belum sempurna, tapi udah bagus banget karena kemarin pun kita balapan selama dari run ke-1 hingga run ke-5 Prancis itu cuma 1 kali balapan saja AI gue rasa tidak bisa untuk memahami performa dari player. Karena entah kenapa dari yang gue amati selama kita main pakai mode balapan adaptive AI itu biasanya AI bakal bereaksi kalau udah masuk di lap kedua atau lap ketiga itu mereka bakal habis-habisan ngeburu kita. Tapi di Jerez kemarin itu nggak terjadi, yang mana malah kita ngebikin gap sejauh 3 detik sampai finish line. Oke, ada gangguan dari Francesco Bagnaia, kita bakal tes dulu. Sekarang malah ada Jorge Martin juga yang datang mengovertaking, gila gokil dikepung sama 2 Ducati. Oke, last sector, tahan, kita bakal mengambil dari outside, kemudian masuk ke inside line, nice sekali, RHD on, nah akhirnya kita overtaking Francesco. Sekarang giliran Jorge Martin. Kita ambil inside line, kita blocking langsung. Semoga nggak ngelebar, nice. Agak ngelebar tapi nggak masalah. Masih bisa kembali untuk mempertahankan lap pertama. Oke, kembali ke pembahasan soal adaptive AI. Jadi selama 5 kali balapan dari seri Qatar, kemudian Austin, Portimao, Jerez, Le Mans, itu cuman 1 kali saja gue nemuin AI yang tidak bisa beradaptasi, yaitu di seri Jerez. Karena hingga finish pun yang biasanya kita di 4 balapan lainnya itu pasti dikejar habis-habisan dan bahkan kita sempat kalah, itu di Jerez kemarin tidak ada sama sekali perlawanan dari AI cuy. Bahkan kita bisa ngebikin gap sejauh 3 detikan dengan AI di belakang kita. Tapi itu untuk kelas Moto2. Nggak tahu kalau di 2 kelas lainnya seperti di MotoGP dan juga di kelas Moto3. Ya semoga aja nanti setelah ada update baru, semoga aja AI-nya bisa di fix in, meskipun itu kemungkinannya nihil karena Milestone sangat anti yang namanya update berkala untuk memperbaiki hal-hal seperti itu. Tapi ya semoga aja lah dengan adanya game lead designer yang baru, semoga aja arah pengembangan, arah update bisa lebih perfect lagi bagi game MotoGP. Karena jujur kalau kita dibikin kecewa itu ya apalagi harapan kita sama game MotoGP cuy. Jadi kayak udah nggak ada. Malah selalu kalah sayang sama yang namanya game F1 dan juga Ride cuy. Oke, sekarang lap terakhir. Kita entry gunner. Nampaknya duo Honda, Luca Marini, Joan Mir keluar cuy. Mereka out of the session. Gila, nggak kayak nggak di game, nggak di real, Honda sama aja selalunya keluar balapan. Apalagi sekarang di Mandalika, tepatnya Marquez nggak pernah finish balapan ya, cuma di Mandalika cuy. Kemudian kelebihannya dari game ini juga adalah tampilan baru, UI-nya lebih bagus, lebih sempurna. Apalagi untuk HUD Speedo itu ada notifikasi atau indikator tingkat kemiringan dari motor kita, itu bagus banget. Apalagi efek perpindahan gigi itu lebih mulus dan benar-benar bagus banget. Kalau minusnya ya jelas beberapa fitur yang sudah sempat gue tampilin di awal review, seperti nomor start yang kekecilan untuk custom rider, terus juga ada kekurangan di side helm seperti sRGB punya Becker juga punya si Mario Agia kali itu yang cukup kekecilan. Helmnya tuh besar kan, tapi di sini kayak kecil banget dan itu sangat mengganggu sekali. So far nggak ada, kecuali tracknya aja yang nggak ada update sama sekali kecuali Lusail saja. Oke, last corner, hati-hati, serangan Jorge Martin sangat ketat dan sekarang here we go, finish line dan finally Fabio Quartararo
menangi balapan GP Indonesia dengan livery spesial GP Perancis. Balapannya di Indo tapi liverynya pakai livery spesial GP Perancis, nggak nyambung banget, dan Espargaro mencetak fastest lap. Oke guys, gue lupa ingetin sama kalian bahwa ada satu hal yang cukup menarik. Jadi gue lagi ngadain giveaway MotoGP 24 untuk Steam Case-nya. Jadi buat yang pengen ikutin langsung aja kalian cek di postingan terbaru untuk Instagram Gorioris. Jadi ini giveaway gue adain karena kita sedikit lagi akan menyentuh di angka 200.000 subscriber. Jadi nanti untuk pemenangnya bakal gue umumin kalau udah sampai di angka 200.000 subscriber. Jadi buat yang pengen beli MotoGP 24 Steam tapi terlalu mahal, langsung aja kalian ikutan untuk giveaway kali ini. Oke, langsung aja kalian cek di postingan terbaru untuk persyaratannya. Oh iya, kelupaan, ini modnya gue dapat dari Bro Zaki Akbar yang ngebikin mod keren ini ya, modnya Fabio Quartararo spesial GP Perancis. Jadi yang pengen nyobain mod ini langsung aja kalian kontak ke orangnya langsung atau moddernya langsung, silakan. Jadi kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu lagi di video gameplay MotoGP 24 yang lainnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.